Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jamaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah SAW berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad SAW, dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى أحج. Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umrah, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz hafadhahullah, sebagai pelayan 2 tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara muslim, tamu Allah yang mulia di negeri 2 tanah suci. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ada 3 cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu' bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan, cara tamattu' yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya, langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran, yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat, labaika umroh wa hajjah. Sesampai di Makkah, bertuaf kudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah, menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tuaf kudum. Wajib membayar haju, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajjah. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf kudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari 3 cara tersebut, yang paling afdal adalah tamattu', kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram, bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah Dzul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berikhram dari Rabi'. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Dzatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji, tapi bila berniat umrah, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati miqat-miqat tersebut dengan niat haji atau umrah, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ikhram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada solat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umrah melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti solat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya, tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar, dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga, jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan makam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah muakkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jamaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu' memendekkan rambutnya secara menyeluruh, sedang bagi wanita memotong ujung-ujung rambutnya kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian,
sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu', dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jamaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran, maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa SAW. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jama'. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari Tarwiyah, sehingga menjalankan sholat fajar 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah SAW mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah, mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak, harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir, dan tahlil. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak, dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati, dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat zuhur dan asar di jama' dan di qasar, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW, tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah SAW. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk solat maghrib di sana, dijamak dan diqasar dengan 1 azan dan 2 iqamah. Begitu mereka sampai di sana, kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya dijamak dan diqasar. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah, atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina. Lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haju dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jamrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jamrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung 1 kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahallul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Kemudian turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu' atau bila belum bersa'i sebelumnya bersama tawaf qudum. Bagi yang berhaji qiran atau ifrad, maka harus bersa'i.
Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari Nahr, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Adapun waktu melempar 3 jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama 2 malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka, tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah SAW. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana baginda Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berikhram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya, sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk solat di dalamnya. Karena solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah SAW bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, salawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya dengan berdoa, أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di Raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian, pergilah ke kubur Rasulullah SAW. Berdirilah
dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم جزه عن أمته أفضل الجزاء. Kemudian bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud. Di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jamaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك